Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosi Eka Pradipta. Kali ini saya akan menjadi tentor matkul akuntansi biaya 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang klasifikasi biaya. Sebelumnya, akuntansi biaya ini bertujuan untuk menyajikan informasi biaya yang digunakan untuk berbagai tujuan, sehingga penggolongan biayanya juga didasarkan dan disesuaikan dengan tujuan tersebut. Nah, yang pertama ada klasifikasi biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Berdasarkan fungsi pokok perusahaan ini ada dua biaya, yaitu yang pertama ada biaya produksi atau factory cost. Factory cost ini mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung. Lalu yang kedua ada commercial expense atau operating expense. Jadi ini beban operasional suatu perusahaan tersebut. Di dalamnya ada biaya pemasaran dan biaya penjualan serta biaya administrasi dan biaya umum dari perusahaan tersebut. Lalu ada berdasarkan pengaruh perubahan volume kegiatan terhadap biaya. Nah, di sini ada 3 biaya. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, di mana fixed cost ini adalah biaya yang jumlahnya tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan sampai pada tingkatan tertentu. Jadi berapapun volume kegiatan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, ini tidak akan merubah biaya tetapnya. Namanya biaya tetap, ya biayanya akan segitu terus walaupun output yang dihasilkan nanti sedikit ataupun banyak. Tetapi biaya tetap per unit ini bisa berubah berbanding terbalik dengan perubahan volume kegiatannya. Contoh dari biaya tetap ini sendiri yaitu sewa gedung, asuransi, pajak, dan gaji karyawan. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, di mana variable cost ini adalah biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Jadi semakin besar volume kegiatan, maka semakin besar pula jumlah total biaya variabelnya. Berbeda dengan biaya tetap tadi, biaya variabel ini akan mengikuti jumlah output yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi jika output yang dihasilkan semakin banyak, maka biaya variabelnya juga akan semakin banyak. Contoh dari biaya variabelnya sendiri itu adalah biaya bahan baku, biaya iklan, dan komisi. Nah, yang ketiga ada biaya semi variable atau semi variable cost. Semi variable cost ini adalah biaya di mana jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Tetapi sifat perubahannya ini tidak sebanding atau proporsional. Nah, di sini ada contoh dari biaya tetap. Bisa dilihat dari unit produksi. Unit produksinya tiap bulan akan bertambah semakin banyak, tetapi tidak mengaruhi biaya sewanya. Karena biaya sewa ini adalah biaya tetap atau biaya yang dibayarkan tiap bulannya, jadi tetap dan tidak terpengaruh berapapun jumlah unit produksi yang dihasilkan. Akan tetapi, unit produksi ini mempengaruhi biaya sewa per unit. Jadi, jika semakin banyak unit produksi yang dihasilkan, maka semakin sedikit biaya sewa per unit yang harus dibayarkan. Nah, di sini terlihat jelas bahwa semakin banyak yang dihasilkan akan semakin sedikit biaya sewa per unitnya. Hal ini justru berbanding terbalik. Lalu ada contoh dari biaya variabel. Bisa kalian perhatikan di sini jumlah outputnya bertambah. Nah, setiap penambahan jumlah output ini akan menyebabkan total biaya bahannya juga bertambah. Mengapa?
Karena biaya variabel ini mengikuti jumlah output yang dihasilkan. Jadi semakin banyak jumlah output yang dihasilkan akan menyebabkan total biaya bahannya juga semakin banyak yang dikeluarkan. Sehingga jumlah output ini berbanding lurus dengan total biaya bahan. Selanjutnya ada klasifikasi biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Yang pertama ada biaya terkendali atau controllable cost, yaitu biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tingkatan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada biaya tidak terkendali atau uncontrollable cost, yaitu di mana biaya tidak terkendali ini adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang manajer atau pejabat tingkatan tertentu. Lalu ada berdasarkan objek yang dibiayai. Berdasarkan objek yang dibiayai ini ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung atau direct cost yaitu biaya yang terjadi atau manfaatnya dapat diidentifikasi kepada objek atau pusat biaya tertentu. Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan pengacara. Yang kedua ada biaya tidak langsung atau indirect cost, di mana biaya yang terjadi atau manfaatnya tidak dapat diidentifikasi pada objek atau pusat biaya tertentu. Atau biaya ini manfaatnya dinikmati oleh beberapa objek atau pusat biaya. Contohnya adalah biaya asuransi gedung yang dibayar oleh perusahaan dan biaya sewa motor. Dalam akuntansi, terdapat perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan perusahaan manufaktur dan biaya manufakturnya. Jadi manufaktur ini terdiri dari kegiatan mengkonversi bahan baku menjadi barang jadi. Jadi perusahaan manufaktur ini memproduksi barang-barang yang awalnya mereka masih bahan mentah, lalu diolah sehingga menjadi barang jadi yang siap untuk kita gunakan. Contohnya adalah pembuatan kecap. Lalu yang termasuk ke dalam biaya manufaktur itu ada direct materials atau bahan baku langsung, ada direct labor atau tenaga kerja langsung, dan manufacturing overhead atau biaya overhead pabrik. Manufacturing overhead ini biaya yang dikeluarkan perusahaan manufaktur di luar biaya produksi. Lalu ada prime cost. Prime cost ini adalah biaya pokok, di mana biaya pokok didapatkan dari bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung, sehingga akan mendapatkan biaya pokoknya. Dan ada conversion cost atau biaya konversi, yaitu didapatkan dari biaya tenaga kerja langsung ditambah manufacturing overhead, biaya overhead pabrik, BOP. Nah, BOP ini didapatkan dari indirect labor atau biaya tenaga kerja yang tidak langsung, indirect materials, biaya bahan baku tidak langsung, dan biaya lainnya seperti biaya beban listrik, lalu beban air, dan sebagainya. Nah, lalu di sini ada arus fisik produksi. Di tahap pertama terdapat bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Ketiganya ini bekerja sama di dalam suatu perusahaan manufaktur yang nantinya akan menghasilkan sebuah produk jadi. Nah, ini adalah arus biaya perusahaan manufaktur. Yang pertama, jika kita jika bahan bakunya tidak langsung, ini bahan baku tidak langsung termasuk ke dalam BOP, lalu listrik sendiri juga termasuk ke dalam BOP, dan jika tenaga kerjanya tidak langsung, ini juga termasuk ke dalam BOP.
Lalu setelah dicampur dalam BOP ini, kita proses menjadi barang dalam proses, lalu menjadi barang jadi sehingga nanti didapatkan harga pokok penjualan. Nah, jika bahan bakunya langsung, kita akan bisa langsung mendapatkan barang dalam proses dan nantinya langsung akan menghasilkan barang jadi dan harga pokok penjualan. Nah, jika kita menggunakan tenaga kerja langsung, ini juga langsung masuk ke dalam barang dalam proses, lalu diproses hingga ke barang jadi, sehingga nanti mendapatkan harga pokok penjualan. Nah, ini arus manufaktur menurut tabel T. Jadi ada biaya bahan baku, biaya TKL, dan biaya BOP. Ketiganya ini masuk ke dalam barang dalam proses, ditambahkan, lalu dikurangi barang dalam proses akhir, lalu masuk ke produk jadi. Di dalam produk jadi ini kita tambahkan ke persediaan produk jadi awal, lalu dikurangi produk jadi akhir sehingga nanti akan mendapatkan HPP-nya atau harga pokok penjualan. Biaya sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu product cost dan period cost. Product cost ini adalah biaya produksi dalam manufaktur. Ada 3 biaya, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan manufacturing overhead atau biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini terdiri dari bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya-biaya yang tidak langsung lainnya. Sedangkan period cost ini adalah biaya yang digunakan di luar manufaktur. Jadi ada beban penjualan dan beban administrasi. Biaya produksi atau production cost ini ada 3, yaitu biaya bahan baku atau bisa disingkat BB, biaya tenaga kerja langsung atau bisa disingkat BTKL, dan biaya overhead pabrik atau bisa disingkat BOP. Lalu ada harga pokok produksi. Harga pokok produksi ini bisa kita dapatkan dari persediaan awal barang dalam proses ditambahkan dengan biaya produksinya, lalu setelah ditambahkan kita akan mendapatkan hasilnya, di mana hasilnya ini namanya produk tersedia untuk diolah. Lalu setelah itu kita kurangi dengan persediaan akhir barang dalam proses sehingga nanti akan didapatkan harga pokok produksi. Harga pokok penjualan juga kurang lebih seperti harga pokok produksi, tetapi di sini kita memakai persediaan awal barang jadi. Persediaan awal barang jadi kita tambahkan dengan biaya produksi, lalu hasilnya akan menjadi produk tersedia untuk dijual. Lalu kita kurangi dengan persediaan akhir barang jadi, sehingga nanti akan menghasilkan harga pokok penjualan. Nah, saya akan menjelaskan contoh soalnya supaya teman-teman lebih mudah memahami bab klasifikasi biaya ini. Untuk soalnya saya sudah menyediakan dari soal tugas saya. Jadi di sini terdapat catatan perusahaan CV Abadi Utama pada akhir tahun 2019. Di mana akun-akunnya ini terdapat pemakaian bahan pembantu sebesar 50.675.000 rupiah, biaya administrasi 5.250.100 rupiah, komisi penjualan 7.305.000 rupiah, pajak bumi dan bangunan pabrik sebesar 1.035.000 rupiah, pembelian bahan baku sebesar 75.800.000 rupiah, pendapatan penjualan sebesar 225.605.000 rupiah, dan seterusnya. Nah, kita coba kerjakan satu persatu ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan
laporannya. Jangan lupa memberi judul laporannya, periodenya 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Yang pertama, kita cantumkan dulu berapa pendapatan penjualannya. Pendapatan penjualan dari CV abadi utama pada akhir tahun 2019 adalah di poin F, yaitu sebesar Rp225.605.000. Kita tulis di sini. Lalu kita akan mencari harga pokok penjualannya. Nah, harga pokok penjualan ini kita cari dari persediaan awal barang jadi. Persediaan awal barang jadinya berapa? Persediaan awal, namanya persediaan awal pasti ada di tanggal 1. Kita cari persediaan awal barang jadi tanggal 1 Januari sebesar 18.561.000. Nah, langsung kita tulis saja. Lalu kita cari berapa harga pokok produksinya. Harga pokok produksi ini kita cari dari biaya produksi dan overhead manufakturnya. Yang pertama ada persediaan awal barang dalam proses. Persediaan awal tanggal 1 Januari barang dalam proses sebesar Rp15.400.900. Kita tulis. Lalu biaya produksinya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dari biaya produksi ini kita cari dari bahan bakunya dan tenaga kerja langsung. Yang pertama, persediaan awal bahan baku. Persediaan awal bahan baku pada tanggal 1 Januari berapa? Yaitu sebesar 1.900.750. Lalu kita tuliskan di sini, ditambahkan dengan pembelian bahan baku. Pembelian bahan bakunya ada Rp75.804.000. Lalu kita kurangi dengan persediaan akhir bahan baku. Kita kurangi dengan persediaan akhir bahan baku yaitu pada tanggal 31. Pada tanggal 31 persediaan akhir bahan bakunya sebesar Rp2.125.000. Lalu langsung kita tulis saja. Nah, setelah ditambahkan dan dikurangi, nanti akan diketahui bahan baku yang terpakai. Nah, lalu kita akan mendapatkan bahan baku yang terpakai sebesar Rp75.579.750. Lalu setelah itu kita tambahkan dengan tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung CV abadi utama adalah tenaga kerja langsungnya sebesar Rp21.800.000. Kita tuliskan. Lalu kita mencari biaya overhead manufakturnya. Biaya overhead ini tadi kan biaya yang tidak termasuk ke dalam biaya produksinya. Nah, di sini ada biaya mesin dan listrik, gaji tenaga kerja tidak langsung, bahan pembantu, penyusutan bangunan pabrik, pajak bumi, dan bangunan pabrik. Nah, ini kita cari satu-satu. Biaya mesin dan listrik. Biaya mesin dan listrik sebesar Rp25.620.000. Lalu biaya tenaga kerja tidak langsungnya, gaji tenaga kerja tidak langsungnya adalah Rp8.995.500. Bahan pembantu Rp50.675.000. Penyusutan bangunan pabriknya ada Rp1.350.650 dan pajak bumi dan bangunan pabriknya sebesar Rp1.035.000. Dari biaya overhead manufaktur ini kita tambahkan semua sehingga kita akan mendapatkan total overhead manufaktur yaitu sebesar Rp87.331.150. Nah, dari sini kita bisa menghitung total biaya produksinya berapa, yaitu dengan menambahkan bahan baku yang terpakai
tenaga kerja langsung, dan total biaya produksi tadi. Jadi total biaya produksinya sebesar Rp184.710.900. Jadi dari total biaya produksi, dari total biaya produksi yang didapatkan tadi, kita bisa menghitung harga pokok produksinya berapa, yaitu dengan menambahkan harga pokok dengan menambahkan persediaan awal barang dalam proses ditambahkan dengan total biaya produksi tadi dan dikurangi dengan persediaan akhir barang dalam proses. Persediaan akhir barang dalam proses tanggal 31 Desember sebesar Rp11.625.000. Langsung saja kita tulis. Jadi kita tambah dahulu lalu kita kurangi. Nah, lalu kita ketemu dengan harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksinya sebesar Rp188.486.800. Dari sini kita bisa mengetahui harga pokok barang yang tersedia dijual oleh CV Abadi Utama ini berapa sih? Jadi harga pokok barang tersedia dijual didapatkan dari persediaan awal barang jadi ditambah dengan harga pokok produksi, sehingga didapatkan harga pokok barang tersedia dijualnya adalah Rp247.047.800. Nah, jika kita akan mencari harga pokok penjualannya, harga pokok barang tersedia dijual ini tadi kita kurangi dengan persediaan akhir barang jadi pada tanggal 31 Desember. Persediaan akhir barang jadi sebesar Rp21.554.000. Nah, kita langsung kurangi saja. Harga pokok barang tersedia dijual dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi, sehingga dihasilkan harga pokok penjualannya sebesar Rp185.493.800. Nah, dari sini kita juga akan bisa langsung mengetahui laba kotornya. Karena harga pokok penjualannya sudah diketahui, jadi mencari laba kotornya dengan mengurangi pendapatan penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, sehingga laba kotornya dapat diketahui sebesar Rp40.111.200. Nah, itu laba kotornya. Nah, dari laba kotor ini tadi terdapat dua biaya yang belum kita gunakan sama sekali, yaitu biaya operasionalnya. Biaya operasionalnya ini tadi ada biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran. Biaya ini kita gunakan untuk mencari laba operasionalnya berapa. Jadi biaya operasionalnya, biaya administrasi dan umum ditambah biaya pemasaran akan menghasilkan total biaya operasionalnya. Total biaya operasionalnya jadi adalah Rp12.555.100. Nah, dari sini kita sudah bisa mengetahui laba operasionalnya berapa, yaitu caranya dengan mengurangi laba kotor dengan total biaya operasional. Laba kotor dikurangi dengan total biaya operasional akan mendapatkan laba operasional. Jadi laba operasionalnya sebesar Rp27.556.100. Nah, dari sini kita sudah selesai, kita sudah mendapatkan harga pokok produksi, harga pokok penjualan, laba kotor, dan laba operasionalnya. Jadi seperti itu teman-teman, untuk mengerjakan laporan laba rugi pada materi klasifikasi biaya ini. Jadi
Jadi sekian pembahasan dari saya kali ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan barusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.